Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sering mendengar kajian tentang bagaimana indahnya surga, ya. Bahwasanya surga itu tidak ada kesedihan di dalamnya. La khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran sama sekali dan tidak ada kesedihan sama sekali. Makanya penghuni surga ketika masuk surga, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Kesedihan apapun telah sirna dari diri kami, yaitu ketika mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara tabiat kehidupan, ciri kehidupan, bahwasanya kehidupan ini terkontaminasi dengan kekhawatiran dan kesedihan. Tidak seorang pun tinggal di atas muka bumi ini kecuali dia pasti pernah sedih, dia pasti pernah khawatir. Apakah dia seorang yang kaya raya, apakah dia seorang yang sangat populer, apakah dia seorang raja, bahkan kalau dia pun panglima, siapapun dia pasti hidupannya terkontaminasi dengan kesedihan, kekhawatiran. Terkontaminasi dengan sakit, ya, dan yang lainnya, ya. Oleh karenanya ketika penghuni surga mau surga, maka dikatakan kepada mereka, inna lakum antashubbu fala tahramu abada. Kalian akan senantiasa muda dan kalian tidak akan tua selama-lamanya. Wa antasihhu fala tasqamu abada. Kalian akan senantiasa sehat dan kalian tidak pernah sakit selama-lamanya. Wa antahyu fala tamutu abada. Kalian akan senantiasa hidup dan tidak mati selama-lamanya. Wa antan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan senantiasa senantiasa bahagia dan tidak pernah sengsara sama sekali. Namanya dunia, ya, kita pasti pernah sakit. Raja juga sakit. Jangan sangka hanya antum aja yang mencret, raja juga mencret, ya. Tidak ada semuanya. Itulah tabiat dunia. Kenapa Allah menjadikan dunia seperti itu? Supaya kita selalu rindu dengan kehidupan yang tanpa kekhawatiran, kehidupan yang tanpa kesedihan, yang kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Itu kehidupan di mana? Di surga, ya. Makanya ketika Allah mensifati surga, Allah mengatakan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kalian melihat di sana di surga, kalian akan melihat na'iman wa mulkan kabira. Apapun yang dilihat di surga semuanya mendatangkan kebahagiaan. Semuanya yang dilihat di surga mendatangkan kebahagiaan. Lihat ke depan, ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah, kemanapun lihat pasti bahagia. Beda dengan di dunia. Di dunia kita lihat terkadang sedih, kita lihat sesuatu terkadang kita menangis, kita melihat sesuatu terkadang kita marah, kita lihat sesuatu terkadang kita jengkel. Tidak semua yang kita lihat membuat kita bahagia. Di surga semua, fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Kalau engkau melihat di surga, dimanapun kau lihat pasti kau bahagia. Bukan cuma itu, wa mulkan kabira, kau akan melihat kerajaan yang besar. Sebenarnya menafsirkan bahwa setiap penghuni surga pasti raja, tidak ada yang bukan raja, ya. Bagaimana dia bukan raja? Dia adalah seorang raja di akhirat, sementara kekuasaannya begitu luas, kenikmatan di mana-mana, bidadarinya banyak, kemudian hartanya berlimpah ruah, maka dia adalah seorang raja, ya. Sampai ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang penghuni surga yang paling rendah, kata Nabi SAW, Allah berkata kepada dia, amma tarda anna laka ad-dunya wa asyrata amsalihha. Apakah kau ridha jika kau memiliki dunia dan 10 kali lipatnya? 10 kali lipat dunia. Ini adna
ahlil jannati manzilah. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang kisah orang ini di mana ditawarkan mendapatkan 10 kali lipat dunia, Rasulullah SAW mengatakan ini adalah penghuni surga yang paling rendah, penghuni surga yang paling rendah. Maka siapapun masuk surga dia pasti jadi raja ya. Oleh karenanya di surga itu minta apa saja pasti terkabulkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian apa yang kalian hasratkan dan bagi kalian apa yang kalian aku-akui. Jadi Allah mengatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apapun yang kalian berhasrat, pingin ini, pingin anu, maka langsung dikabulkan. Langsung dikabulkan. Pingin ini, pingin anu, pingin ini pasti dikabulkan. Ibarat sampai disebutkan oleh para ahli tafsir, jika seorang melihat burung terbang misalnya di surga, dia tiba-tiba pingin makan burung itu, langsung jadi makanan. Pingin burung goreng, jadi burung apa? Goreng. Pingin jadi burung bakar, jadi langsung burung bakar. Langsung di depan mata, langsung. Karena apa yang dia hasratkan langsung terjadi. Sampai dikatakan kepada seorang soleh, kalau kau masuk surga apa yang kau inginkan? Dia bilang, saya pingin ada awan lewat, kemudian tiba-tiba hujan. Tapi bukan hujan air, kata dia hujan bidadari. Bisa aja katanya. Luar biasa. Kemudian walakum ma tad'un ya, dan di surga apa yang kalian dakwahkan. Tad'un itu yang lebih tepat, apa yang kalian dakwahkan. Di dunia ini kita sering mengatakan ini punya saya, itu punya saya, tapi belum tentu benar. Banyak orang begitu. Mendakwahkan dia inilah, mendakwahkan anulah, bahwasanya begini, padahal belum tentu benar. Tapi kalau di surga kau dakwahkan apapun pasti benar. Karena pasti terjadi. Saya yang punya ini, saya yang punya ini begini, apa saja dia ngaku-ngaku jadi. Karena di surga walakum fiha ma tad'un, apapun yang kalian aku-akui maka terjadi. Makanya kalau akhirat dibandingkan surga, maka dibandingkan dunia, maka dunia tidak ada apa-apanya ya. Maka benarlah ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah." Ya. Seandainya dunia ini nilainya seperti sayap seekor nyamuk ya, maka Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir pun seteguk minuman ya. Tapi dunia ini sangat rendah dibandingkan dengan apa? Dengan akhirat. Dibandingkan dengan akhirat. Bayangkan Rasulullah SAW mengatakan raq'atul fajri khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat yang dilaksanakan sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya seorang kalau salat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia dapat pahala yang luar biasa, yang pahala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita bicara surga semuanya keindahan. Kalau dapat istri, kata Allah Subhanahu wa taala tentang istri ya, wa azwajum mutahharah, istri-istri yang disucikan. Kata para ulama disucikan secara fisik maupun akhlak. Secara fisik wanita surga tidak ada baunya sama sekali, tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, tidak ada upilnya, tidak ada bau keteknya, tidak ada kotoran sama sekali. Harum ya. Saking harumnya maka seorang laki betah untuk memeluknya selama 70 tahun. Inna rajula min ahlil jannah la yu'aniku al-hawra 70 sanatan la yamalluha wa la tamalluhu. Sungguh seorang lelaki penghuni surga memeluk bidadari istrinya selama 70 tahun. Dia peluk dalam kenikmatan. Dia tidak bosan kepada istrinya pun tidak bosan sama dia. Kalau wanita dunia kita peluk sehari sudah berbagai macam aroma keluar ya. Bukan cuma fisik yang disucikan, akhlak disucikan. Maka wanita surga ya, akhlaknya sangat indah. Dia tidak pernah melihat kecuali kepada suaminya. Dia tidak pernah menyakiti hati suaminya. Semoga istri-istri kita semua masuk apa? Surga. Amin ya rabbal alamin ya. Kok aminnya kurang semangat? Tapi saya di antara di antara hal yang aneh, saya pernah ngisi pengajian terus ada yang kasih pertanyaan ya Ustaz, intinya dia bertanya, saya tidak ingin sama istri saya di surga ya. Mungkin sering diomelin kali, saya enggak tahu. Saya bilang kalau istri mau masuk surga dia akan berubah, tidak ngomel-ngomel lagi tiap hari apa?
senyum karena akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pokoknya pernah ada seorang syekh, saya kira dia serius, ternyata lelucon ya. Dia bilang ada seorang laki masuk surga, kemudian dia bilang itulah bidadarimu. Dia lihat bidadari, cantik, kata dia, ini bidadari saya, bukan, masuk lagi ke dalam. Ada yang cantik lagi, ini bidadari saya, bukan. Langsung ke dalam, ini bukan, masuk lagi, ternyata istrinya. Kata, ini lagi kata. Enggak. Ini cerita enggak benar ya. Dia mau cari yang lain, enggak, kalau wanita masuk surga itu akan lebih cantik, lebih indah, lebih semua, tidak lagi ngomel-ngomel, tidak lagi marah-marah. Selalu dalam ya sama suaminya ya. Selalu menanti kedatangan suaminya, pokoknya semuanya indah ya. Jadi intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara tentang surga maka semuanya apa? Indah. Tidak ada kesedihan, tidak ada tangisan, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Apatah nilai dunia dibandingkan dengan akhirat. Kemudian Allah mengabarkan dalam banyak ayat bahwasanya surga ternyata bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan, dan itu adalah salah satu konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Adil, tidak akan menyamakan seorang dengan yang lain dalam urusan balasan ya. Balasan. Makanya Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing akan mendapatkan derajat sesuai dengan amal mereka ya. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalan mereka. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dukhulul jannah birahmatillah wan najatu minan nar bimaghfiratillah wa iktisamu daril akhirah bil a'mal ya. Bahwasanya masuk surga karena rahmat Allah, selamat dari neraka karena ampunan Allah, dan darajat fil jannah iktisam darajat fil jannah bil a'mal. Adapun pembagian derajat di surga maka sesuai dengan amal ya. Saya ulangi, masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Selamat dari neraka karena apa? Ampunan Allah. Dan pembagian derajat tingkatan di surga karena amalan saleh ya. Maka Allah tidak membedakan satu dengan yang Allah tidak akan menyamakan satu dengan yang lainnya karena Allah Maha Adil. Di antara firman Allah akan hal ini, misalnya Allah mengatakan la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahul husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama orang yang berjihad dan berinfak sebelum Fatu Makkah dengan orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Yang berjihad dan berinfak sebelum Fatu Makkah ya a'zamu darajah, mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Tetapi wa kullan wa'adallahu al-husna, semuanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi surganya berbeda. Ini dalil bahwasanya ya ada Fatu Makkah. Di situ sahabat terbagi dua. Ada sahabat yang berinfak berjihad sebelum Fatu Makkah lebih tinggi derajatnya daripada sahabat yang berinfak setelah Fatu Makkah dan berjihad setelah Fatu Makkah. Contoh lagi ketika Allah berfirman tentang penghuni surga, Allah sebutkan dua tingkatan ya. Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rahman, kata Allah Subhanahu wa taala ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dzawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani tajriyan. Allah mengatakan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan dua surga ya. Kemudian Allah menyebutkan di antara sifat surga tersebut fihima 'ainani tajriyan, maka di situ ada dua mata air yang mengeluarkan air mengalir. Setelah itu Allah berkata, wa min dunihima jannatan. Selain dua tersebut, di bawahnya ada dua surga yang lain. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fihima ainani nadhakhatan. Di situ ada mata air yang memancarkan air. Beda, yang pertama Allah sebutkan air yang mengalir, mata air mengeluarkan sungai, yang satu mata air hanya memancarkan apa? Air ya.
Jadi Allah sebutkan bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Demikian juga misalnya Allah mengatakan dalam surat Al-Waqiah, kata Allah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan orang-orang yang sabiqun, yang semangat berlomba dalam paling depan dalam melakukan kebajikan, ulaikal muqarrabun, mereka adalah penghuni surga yang muqarrabun, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sebutkan penghuni surga yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Penghuni sebelah kanan, betapa indah kehidupan mereka. Allah sebutkan ternyata ada penghuni surga disebut ashabul maimanah. Di atas mereka namanya muqarrabun, lebih tinggi ya. Demikian juga Allah sebutkan dalam misalnya surat Al-Mutaffifin, kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum hitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu bihal muqarrabun. Kata Allah, sungguhnya al-abrar, orang-orang yang senantiasa melakukan kebajikan, lafi na'im, benar-benar dalam kenikmatan. Jadi Allah sebutkan ada dua model, al-abrar sama al-muqarrabun. Al-abrar dan al-muqarrabun. Al-abrar, kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang-orang yang berbuat baik dalam kebahagiaan. Alal araiki yanzurun, mereka berada di atas al-araik. Al-araik itu dipan-dipan yang sudah dihias, itu ada bantal-bantalnya, ada kelambunya, ada keindahannya, ada bidadarinya, lengkap semua ya. Alal araiki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan, mereka memandang seluruh kenikmatan yang mereka miliki di akhirat. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kau akan melihat kebahagiaan nampak pada wajah mereka. Yusqawna min rahiqin makhtum, mereka diberi minum dari rahiq. Rahiq itu khamar yang merupakan minuman penghuni surga ya. Hitamuhu misk, kalau khamar itu diminum selalu setelah selesai minum akan keluarkan aroma yang indah, yaitu khamar tersebut selain lezat, aromanya sangat wangi. Jadi kalau habis diminum keluar seperti bau kasturi ya. Kata Allah ya, wa mizajuhu min tasnim wa fi dzalika fatanafasul mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim, ternyata khamar tersebut dicampur dengan tasnim. Apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim adalah mata air yang merupakan sumber minumannya al-muqarrabun. Allah sebutkan ada dua tingkatan, al-muqarrabun sama al-abrar. Al-abrar minumannya khamar dicampur dengan tasnim. Minumnya khamar dicampur dengan apa? Tasnim. Jadi cuma tidak dikasih tasnim seluruhnya, cuma dicampur dengan tasnim. Al-muqarrabun minumannya 100% tasnim. Ternyata ada tingkatan ya. Ibarat kalau kita bahasakan dengan sekarang, yang di bawah minum air putih dicampur madu, ini minumnya madu seluruhnya. Gampangnya demikian. Sehingga menunjukkan untuk minuman saja kelasnya berbeda antara al-abrar dengan al-muqarrabun. Kalau minumannya berbeda, tentu makanannya juga kelasnya berbeda. Kalau kelas makanannya berbeda, kelasnya berbeda, tentu bidadari juga kelas berbeda. Tidak akan sama bidadari yang di bawah dengan yang di atas. Jadi untuk surga maka bertingkat-tingkat. Sampai dibahas oleh para ulama, apakah penghuni surga yang di bawah boleh main-main ke atas? Kalau main ke atas, ternyata lebih cantik, ternyata. Yang jelas antara penghuni surga ada pertemuan. Sebagian ulama ada yang mengatakan yang di bawah, di atas boleh main ke bawah, yang bawah tidak boleh main ke mana? Ke atas. Ini perkara gaib. Tapi yang jelas semua yang mau surga pasti bahagia, tidak ada iri, tidak ada hasad, tidak ada dengki. Tetapi nikmat surga tidak sama, bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat. Tidak sama satu dengan yang lainnya ya. Orang yang susah-susah beribadah tidak sama dengan orang yang beribadah tapi bermalas-malasan. Tapi berapa tingkatan surga? Maka ini juga khilaf di kalangan para ulama. Tetapi Rasulullah SAW sebutkan begitu adilnya Allah Subhanahu Wa Taala ya, sampai Allah menjadikan para mujahidin satu amal soleh saja, yaitu jihad fisabilillah, ternyata tingkatannya sampai 100 tingkatan.
Kata Nabi SAW, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin ma baina darajataini kama baina sama'i wal ard. Sungguhnya bagi para mujahidin Allah siapkan 100 tingkatan derajat surga yang antara satu dengan yang lainnya sebagaimana jaraknya antara langit dan bumi. Satu amal soleh yaitu jihad fisabilillah. Ternyata surganya tidak satu model, bahkan 100 tingkatan. Menunjukkan Allah sangat detail untuk mengklasifikasikan para mujahidin. Para mujahidin tidak sama. Ada yang mungkin yang sangat tinggi yang mengorbankan jiwa dan raga. Jiwanya hilang, raganya hilang dirusak-rusakin oleh musuh. Hartanya ludes semuanya dan dia sudah sering berjihad berulang-ulang. Ini beda tentunya. Dengan orang mungkin dalam jihad dia cuma kehilangan hartanya, tidak kehilangan nyawanya. Dengan orang yang mungkin cuma berjihad cuma sekali. Beda. Saking detailnya sampai Allah bikin klasifikasi 100 derajat. Ini Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin ya wa akbaru tafdhila. Kata Allah, semuanya kami berikan harta. Yang beriman kami beri harta, yang kafir kami beri harta. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, dan sungguhnya pemberian karunia Allah tidak terhalangi. Kata Allah setelah itu, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami menjadikan penghuni dunia ini tingkatan ekonominya bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya. Kita kalau lihat ada pengumuman misalnya 100 orang terkaya di dunia ya. 1, 2, 3. Kita nomor berapa? Wallahu alam ya. Kalau mau diklasifikasi tentang orang kaya, mungkin banyak klasifikasi. Orang super kaya, orang yang sangat kaya. Pertama super, yang kedua apa? Sangat kaya. Yang ketiga klasifikasi yang kaya. Yang berikutnya sedang kaya tapi apa? Sedang. Yang berikutnya kaya biasa. Yang berikutnya sok kaya. Yang berikutnya merasa kaya. Kedua miskin juga miskin, sangat miskin, super miskin dan super miskin. Sampai ada yang tidak punya apa-apa, seperti Allah sebut dalam Al-Qur'an ya. Au miskinan dza matrabah, berilah makan kepada miskinan dza matrabah, orang miskin yang tidak punya kecuali tanah, yaitu sangat apa? Miskin. Rumah enggak ada, mobil enggak ada, sepeda enggak ada, apapun enggak ada kecuali cuma tanah, saking miskinnya. Nah, kalau kita mau klasifikasi tentang ekonomi manusia di dunia ini bertingkat-tingkat, kata Allah, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami beda-bedakan antara penghuni bumi dalam masalah karunia, rezeki. Dari yang sangat-sangat kaya dengan sampai sangat-sangat miskin. Kalau kita klasifikasi, taruhlah 100 klasifikasi. Kata Allah, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Di akhirat pun tingkatannya lebih lagi. Klasifikasinya lebih detail lagi. Makanya dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan Allah menjadikan mujahidin 100 tingkatan. Itu baru jihad. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, demikian juga amalan soleh yang lainnya. Dalam berbakti kepada orang tua juga bertingkat-tingkat. Tidak sama. Orang berbakti sama orang tua surganya sama, enggak sama. Ada yang totalitas kata berbakti sama orang tua, ada yang cuma asal-asalan, ada yang sambil pelit-pelit, ada yang berbeda. Tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga ibadah salat, tidak sama orang yang rajin salat kemudian surganya sama, tidak, surganya berbeda-beda. Ada yang salat benar sama-sama ke masjid, benar sama-sama saf pertama, tapi yang satunya ikhlasnya, khusyuknya luar biasa. Yang satunya masih pikirannya melayang kemana-mana, beda. Surga untuk istri solehah yang taat kepada suami, yang kata Nabi SAW, kalau taat kepada suami, udkhulil jannata min aybabin min abwabil jannati syi'ti. Masuklah kau ke dalam surga dari pintu mana kau sukai. Apakah sama wanita satu dengan yang lain? Tidak sama. Ada yang taatnya luar biasa, ada yang kadang taat, kadang ngambek, kadang beda-beda ya. Tidak sama. Allah Maha adil ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya tingkatan di surga sampai 6.000 lebih sesuai dengan jumlah ayat di Al-Qur'an. Mereka berdalil dengan satu hadis yang di mana Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman kepada penghuni surga, yuqalu
di ahli Al-Qur'an. Dikatakan kepada ahli Al-Qur'an, Iqra warattil wartaqi. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Quran dan naiklah. Dan bacalah dengan tartil, sungguhnya kedudukanmu di surga sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca. Setiap dia baca ayat naik derajat, setiap dia baca ayat naik derajat. Sehingga sebenarnya berpendapat bahwasanya tingkatan di surga sejumlah dengan ayat di Al-Quran. Maka siapa yang mengamalkan seluruh isi Al-Quran dari awal sampai akhir, dia mendapatkan derajat yang tertinggi. Ini berarti tingkatan surga sangat detail, sangat banyak. Dari sini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu seorang beriman seharusnya dia berusaha untuk bersaing dalam urusan apa? Akhirat. Bersaing dalam meraih surga. Rasulullah SAW menyebutkan ada persaingan, tapi persaingan dunia. Persaingan ada dua, persaingan dunia, persaingan akhirat. Kalau persaingan dunia sudah sering kita lihat dan sudah terlihat hasilnya dan kita pun kadang melakukannya. Itulah persaingan terhadap dunia. Yang Allah cela dalam Al-Quran, bersaing karena dunia murni. Allah mengatakan contohnya, Alhaakumu at-takatsur. Sungguh sikap at-takatsur telah melalaikan kalian. Takatsur itu apa? Banyak-banyakan. Rumah yang paling banyak, harta paling banyak, emas paling banyak, duit paling banyak. Ya. Bangga-banggaan tentang apa? Dunia. Ini yang membuat lalai. Kita ini kan manusia sebenarnya kalau punya harta karena kebutuhan, hisabnya ringan. Kalau kita butuh, kita ini karena saya beli mobil karena butuh, saya bangun rumah karena butuh. Saya ini hisabnya ringan karena kalau Allah hisab ya memang karena butuh. Jadi masalah bukan karena butuh, karena keinginan. Ingin punya ini, ingin punya anu, bukan kebutuhan. Keinginan inilah yang kemudian terkadang buat orang lalai. Jadi dia punya rumah bagus, dia bangun lagi yang sangat besar yang tidak perlu. Untuk bangun rumah yang lebih besar itu dia butuh energi, butuh duit, cari tanah, mikir, habis sehingga dia waktu zikirnya kurang, baca Qur'annya kurang. Kan demikian. Dia udah punya mobil, dia beli lagi yang mewah-mewah, padahal dia udah punya mobil cukup. Tapi karena keinginan sehingga dia pun banyak-banyakan mobil, megah-megahan mobil, itu masalahnya di situ. Ini namanya tanafus. Berlomba tapi dalam urusan apa? Dunia. Ya Allah mengatakan bahwasanya lomba-lomba dalam dunia ini membuat manusia lalai. Kapan berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Kalian tidak akan berhenti berlomba-lomba dalam urusan dunia sampai kalian masuk liang lahat baru berhenti. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan wa la yamla'u jawfahu illa turab." Kalau seandainya anak Adam diberikan atau dia punya 2 lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Ya. Kalau dia punya 2 tambang emas, dia akan mencari tambang yang ketiga. Dan dia tidak akan berhenti kecuali sampai mulutnya dimasukin tanah, baru berhenti. Oh, terakhirnya ujung-ujungnya tanah, masuk liang lahat. Kemana emas yang saya kumpulkan selama ini? Ujung-ujungnya makan tanah. Ini kalau dia benar-benar mencari murni duniawi. Taib. Ini Allah sebutkan tentang tanafus, lomba dalam urusan dunia. Allah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama." Ketahuilah dunia ini hanyalah permainan senda gurau. Sebentar selesai. Seperti permainan main-main kemudian game over. Merasa banyak uang, merasa ini, merasa sehat atau mati, game over. Apalagi zaman sekarang kematian mendadak sangat banyak. Walahun hanya senda gurau sebentar. Wa takatsurum bainakum wa tafakhurum bainakum, untuk bangga-banggaan. Saya inilah bangga-bangga, nasab saya lah, keluarga saya lah, darah biru lah, bangga-banggaan. Jabatan saya lah. Wa takatsurum bainahum, banyak-banyakan. Dunia itu gitu, banyak-banyakan, bangga-banggaan. Saya lebih banyak inilah. Aktsaru amwalan wa auladan, harta saya lebih banyak, anak saya lebih banyak, ya. Istri saya lebih banyak. Bangga-banggaan. Dunia.
Zina hanya perhiasan, penampilan, ganti inilah, ganti baju inilah, tas inilah, sepatu inilah, dunia seperti itu. Kendaraan barulah, model inilah, hanya itu dunia. Allah mengatakan semua itu kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti hujan yang turun kemudian menumbuhkan tumbuhan yang menyenangkan penanamnya. Hijau, enak dipandang. Tsumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian menjadi kering, jadi kuning. Kemudian hilang. Yakunu hutama, kemudian tiba-tiba hancur lebur. Demikianlah dunia ini. Ini yang dibangga-banggakan oleh banyak manusia, dilomba-lombakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, mal faqra akhsha alaikum, aku tidak khawatir kemiskinan menimpa kalian. Orang miskin memang tidak enak, tapi banyak orang sabar dalam kemiskinan. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tapi aku khawatirkan dibukakan dunia bagi kalian sebagaimana dibukakan dunia bagi orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha. Kemudian mereka bersaing, perhatikan. Fatanafasuha. Mereka bersaing tentang dunia. Kalian bersaing tentang dunia kama tanafasuha, sebagaimana orang sebelum kalian bersaing dengan dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka persaingan terhadap dunia tersebut, dunia akhirnya membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi persaingan ada, di antaranya persaingan dunia. Dan persaingan dunia kalau sekedar murni dunia, maka ini tidak dianjurkan, bahkan tercela. Tercela. Bagaimana kita berlomba-lomba banyak-banyakan dunia yang akan sirna, yang akan kita tinggalkan, ya. Mau kita bangga-banggakan. Bagaimana kita berlomba-lomba dunia yang membuat hisab kita semakin panjang. Ya. Antum makanya kalau udah punya kendaraan, jangan lihat kendaraan yang terlalu mewah, nanti antum hasad. Yang penting antum bilang alhamdulillah, hisab saya lebih ringan daripada hisab apa? Dia. Saya pernah pergi mau kajian, ada teman nawarkan Land Cruiser, dia baru beli, Ustaz, pakai Ustaz, Land Cruiser. Saya bilang enggak, ke Bandung ngapain pakai Land Cruiser? Enggak usah. Pinjam Ustaz, maksudnya pinjam bukan dikasih. Saya bilang enggak lah, saya enggak mau pinjam, nanti hisapnya panjang. Dalam hati, yang pinjam aja dihisap, apalagi yang pakai, apalagi yang punya. Artinya, subhanallah. Saya sekali lagi, kalau kebutuhan aman, karena kita butuh. Tapi kalau keinginan, ini repot. Hisabnya panjang. Bukankah Rasulullah kabarkan di akhirat? Ini ada cerita orang kaya masuk surga. Kaya masuk surga. Yang kaya masuk neraka banyak. Rasulullah bersabda, "Ittala'tu ala al-jannah fawajadtu aktsaru ahliha al-fuqara." Aku melihat surga, aku dapati kebanyakan penghuninya orang apa? Miskin. Orang kaya kemana? Kebanyakan orang kaya ke neraka. Kebanyakan orang kaya kemana? Ke neraka. Kebanyakan penghuni surga miskin. Makanya yang miskin, alhamdulillah, kesempatan masuk surga semakin apa? Besar. Nah orang kaya kesempatan masuk surga kecil karena kebanyakan mereka tidak bisa bersyukur. Tetapi ada orang kaya masuk surga? Ada. Ada enggak Ustaz orang kaya masuk surga? Ada. Sahabat juga banyak yang kaya masuk surga. Tetapi kalau masuk surga pun telat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna fuqara ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga sebelum orang kaya lebih cepat 500 tahun. Kenapa orang kaya dalam sebagian riwayat 100 tahun, dalam sebagian riwayat 40 tahun? Kenapa ada perbedaan? Ada yang lebih cepat 40 tahun, ada yang lebih cepat 100 tahun, ada yang lebih cepat 500 tahun. Tergantung perbedaan hisab. Ada orang kaya, sangat kaya, hisabnya semakin apa? Semakin panjang. Dia dihisab sampai 500 tahun. Ngantri masuk surga, tapi dihisab berapa tahun? 500 tahun. Tahu-tahu supirnya bilang, "Bos, saya duluan, bos." Pembantunya, "Bos, afwan, bos, afwan, bos." Asif, maaf, bos. Iya, mas. Bos masih berapa lama? Masih 497 tahun lagi. Supir, anak gua, satpam masuk duluan, yang soleh-soleh masuk apa? Bosnya nunggu 500 tahun. Ya akhi, kita ini di dunia, kalaupun kita kaya raya, kita hanya menikmati berapa tahun? Paling 40-50 tahun. Jarang di antara kita yang lahir langsung kaya, jarang kan? Jarang, kebanyakannya setengah mampus dulu. Nanti dia baru kaya mungkin umur 40-an, 35, baru kaya. Terus umur 50 dia tewas. Jadi dia kaya cuma 15 tahun, 20 tahun.
Dia kaya 15 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Misalnya dia kaya 50 tahun, hidup 50 tahun, kaya. Ternyata untuk dihisap 50 tahun ini dia butuh ngantri berapa tahun? 500 tahun. Mengerikan. Waktu hisapnya lebih panjang daripada waktu menikmatinya. Dia tidak. Oleh karenanya, ini pun kalau masuk surga, kalau masuk neraka, waliyadzubillah ya. Jadi ada persaingan dunia. Allah mengatakan kepada nabinya, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Janganlah kau panjangkan matamu wahai Rasulullah kepada orang-orang yang kami berikan kenikmatan dunia. Zahratal hayatid dunya, kehidupan kenikmatan dunia yang kata Allah zahrah, yaitu adalah mawar yang cepat layu. Mawar kan begitu, indah, harum, berwarna-warni, tapi cepat apa? Cepat layu. Ya. Dunia seperti itu, maka jangan kau terlalu lihat wahai Nabi. Sungguhnya warizqu rabbika khairu wa abqa. Rezeki Rabbmu lebih baik daripada dunia dan lebih baik daripada dunia yang mereka miliki. Jadi tanafus, lomba-lomba untuk banyak-banyakan gagah-gagahan dunia. Kalau sekedar hanya gagah-gagahan dunia, maka ini tercela. Maka renungan baik kita. Ustaz tidak boleh kaya, boleh, tapi jangan gagah-gagahan. Ya. Yang penting gunakan kekayaanmu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang dianjurkan? Yang dianjurkan adalah tanafus fil akhirah, lomba-lomba dalam urusan apa? Akhirat. Apa kata Hasan Al-Basri? Ya. Idza ra'aita man nafasaka fid dunya fanafisu fil akhirah. Kalau kau lihat ada orang menyaingimu dalam urusan dunia, maka saingi dia dalam urusan akhirat. Saingi dalam urusan akhirat. Kata Hasan Al-Basri, man nafasaka fid dinik fanafisu. Siapa yang menyaingimu dalam urusan agama, saingilah. Dia berinfak, kau berinfak juga. Ya. Dia baca Quran, kau baca Quran juga. Dia salat malam, kau salat malam juga. Ya. Dia semangat ke masjid, kau juga semangat ke masjid. Man nafasaka fi dinik fanafisu. Siapa yang menyaingimu dalam urusan agama, maka saingilah. Wa man nafasaka fil dunya, siapa yang menyaingi urusan akhirat, fa'alqiha ala nahri. Lemparkan dunia untuk diambil semua. Di sini diingatkan bahwasanya persaingan yang utama adalah persaingan akhirat. Kata Allah setelah menyebutkan tentang nikmat akhirat, tentang surga, kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan akhirat, nikmat surga, maka bersainglah. Makanya kalau kita lihat dalam ayat, Allah sebutkan dengan perkataan semangat. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Cepatlah. Paling depanlah urusan apa? Akhirat, amal soleh. Allah juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ya samawati wal ard. Bersegeralah, sari'u, musara itu cepat. Jadi Allah mengatakan sabiqu, yaitu lombailah, paling depanlah. Dalam ayat yang Allah mengatakan sari'u, cepatlah. Dalam ayat yang Allah mengatakan falyatanafasil mutanafisun, bersainglah. Ini semua menunjukkan kalau urusan akhirat semangat. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tu'adatu ya fi kulli syai'in khairun illa fi amalil akhirah. Perlahan-lahan itu baik dalam segala urusan, tidak tergesa-gesa. Baik dalam segala urusan kecuali urusan akhirat. Segera, harus segera, tergesa-gesa, jangan tunda-tunda urusan akhirat. Karena kita enggak tahu kapan mati, apalagi zaman sekarang banyak orang mati tiba-tiba. Masih muda udah mati, ya. Belum 40 sudah meninggal, belum 50 sudah meninggal, ya. Bos ini meninggal, bos anu meninggal, banyak. Oleh karenanya Allah menyuruh kita untuk bersaing dalam urusan akhirat. Ya. Kalau di dunia kita sudah tahu kedudukan kita sudah tahu ya. Dia lebih hebat dari saya urusan dunia. Ini lebih rendah dari saya. Jelas supir saya, bibi saya, pembantu saya lebih rendah dari saya urusan dunia. Benar. Tapi urusan akhirat belum tentu. Belum tentu dia lebih rendah daripada kita. Belum tentu. Saya sering bilang kita punya pembantu. Kita secara dunia jelas dia pembantu kita, kita yang gaji. Tapi akhirat belum tentu. Buktinya apa? Buktinya dia kerja berbulan-bulan, 100% gajinya dia kirim buat orang tuanya. Siapa di antara kita seperti itu? 100%. Mungkin ada yang bilang, saya sudah bangunkan rumah buat ibu saya belikan mobil buat saya. Tapi itu berapa persen dari hartamu? Cuma sedikit. Dia 100% dia berikan kepada ibunya. Terus kau bilang kau lebih hebat dari dia? Belum tentu. Belum tentu. Lihat, mungkin ada orang-orang mungkin
tukang bersih-bersih kok, ternyata dia mengayomi anaknya, istrinya, kakaknya, adiknya, luar biasa. Dia habiskan umurnya untuk mengayomi kerabatnya misalnya. Kita nggak tahu. Oleh karenanya persaingan dunia sudah kelihatan hasilnya, persaingan akhirat belum. Saatnya kita bersaing, saatnya kita bersaing. Ya. Jadi itu yang diajarkan dalam syariat. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat. Bagaimana mereka bersaing dalam urusan akhirat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, cemburu, ghibtah kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu al-ilm, ya, fahuwa atahullahu al-hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, orang yang Allah berikan kepada dia ilmu, maka dia berhukum dengan ilmu tersebut, yaitu hikmah, dan dia mengajarkannya. Ini orang kita cemburui. Kita cemburu lihat ulama bagi menyebarkan ilmu luar biasa, keilmuannya kita cemburu. Orang ini manfaat kepada umat luar biasa. Ya. Kita pingin seperti mereka, meskipun kita enggak mampu, tapi kita pingin seperti mereka. Kata Nabi, orang seperti ini berhak untuk kita cemburui. Kita pingin seperti dia. Kenapa? Manfaatnya luar biasa, ilmunya, buku-bukunya tersebar ke alam semesta. Yang kedua, rajulun atahullahul mal wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Seorang yang Allah berikan harta kemudian dia gunakan untuk kebaikan. Ini kita cemburu. Kok bisa ada orang punya harta tapi dia sedekahkan? Namanya orang punya harta, kalau punya harta pingin dicium harta tersebut, dipeluk erat-erat, itu enggak? Tapi ternyata dia infakkan. Kita cemburu. Ada kawan subhanallah infak bikin masjid sendirian 100 miliar. Ada. Sendirian. Luar biasa ya. Kita lihat Masya Allah, itu duit atau duit, lihat aja enggak pernah. Apalagi pegang uang sebanyak itu, dia infakkan berapa? Masjid. Ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi ada orang-orang yang hebat, bagi dia uang itu nilainya tidak seberapa ya. Dan dia bukan hidup mewah-mewah, dia hidup biasa-biasa aja. Tapi ternyata uangnya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Nabi mengatakan tidak ada hasad kecuali kepada dua orang ini, berarti Nabi menyuruh untuk apa? Bisa seperti mereka. Bisa seperti mereka. Maka seorang berusaha. Kalau saya punya, seperti Rasulullah sebutkan, innamad dunya li arba'ati anfar. Sungguhnya dunia itu 4 orang. Yang pertama, Allah berikan dia harta dan ilmu, kemudian dia gunakan harta tersebut di jalan Allah. Orang yang kedua, Allah berikan harta tanpa ilmu, dia habiskan hartanya untuk yang tidak-tidak. Orang yang ketiga, dia punya ilmu, tidak punya harta, dan dia berkata, seandainya saya punya harta, saya akan berinfak seperti si fulan. Kata Nabi, huwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Dia dan orang yang pertama pahalanya sama. Dia tidak punya harta, tapi dia ingin, kalau saya punya harta, saya ingin seperti yang pertama. Yang keempat, tidak punya harta, tidak punya ilmu. Dia berkata, seandainya saya punya harta, saya akan habis-habiskan foya-foya. Maka dia dan yang orang kedua, orang keempat, orang kedua dosanya sama. Ini menunjukkan Nabi memuji orang berangan-angan. Kalau saya punya harta, saya ingin seperti saya enggak punya duit. Kalau saya punya harta, saya ingin bangun masjid, tapi saya enggak punya duit. Kontrakan aja belum bayar. Tapi dia dapat pahala karena dia punya cita-cita yang tinggi. Makanya kita setiap solat kita punya cita-cita yang tinggi. Bukankah setiap solat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu jalannya para nabi, siddiqin, para syuhada, para salihin. Kita selalu minta yang tinggi. Urusan akhirat Allah suruh lihat ke atas, Nabi suruh lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Lihat bagaimana para nabi, lihat bagaimana salihin, bagaimana syuhada, lihat ke atas agar kita termotivasi. Urusan dunia lihat ke bawah. Kata Nabi SAW, la tanzur ila man fawqakum. Urusan dunia jangan lihat ke atas, walakin dzur ila man asfala minkum. Tapi lihatlah kepada yang di bawah. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Walakin dzuru ila man asfala minkum. Lihatlah ke bawah. Kalau kau lihat ke bawah, kau tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Urusan dunia lihat ke bawah. Urusan akhirat lihat ke atas. Itu Masya Allah dia bisa sedekah seperti itu. Masya Allah dia bisa umrah. Masya Allah dia bisa haji. Masya Allah dia bisa hafal Quran. Masya Allah dia bisa ini. Rajin solat subuh terus di masjid. Kita cemburu seperti itu. Saya datang ke suatu hari di suatu kota.
Kemudian saya tanya sama kawan di situ, sholat masjid jam berapa? Sholat subuh jam berapa? Dia bingung, sholat subuh jam berapa? Enggak pernah ke masjid ini. Ya enggak tahu sholat subuh jam berapa. Jam berapa ya? Lah, kok ya tahu sholat subuh jam berapa? Berarti jarang ke masjid. Kalau tahu sering ke masjid, tahu sholat subuh jam berapa. Jadi untuk urusan akhirat kita lihat ke atas. Lihatlah para sahabat mereka bersaing. Saya bacakan tentang bagaimana persaingan di antara para sahabat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bisadaqah. Rasulullah sallallahu menyuruh kami untuk bersedekah. Fa wafaqa dzalika malan indi. Kebetulan kata Umar, saya punya harta yang banyak. Al yauma sa'asbiqu Abu Bakrin. In sabaqtuhu yauman. Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar kalau memang aku pernah mengalahkannya. Jadi selama ini selalu kalah Umar. Bersaing apapun pasti apa? Kalah. Karena Abu Bakar luar biasa, luar biasa. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda suatu hari, "Man asbaha minkumul yauma sha'iman." Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Ya. "Man at'amal yauma minkum miskinan." Siapa yang hari ini kasih makan orang miskin? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." "Man ada minkumul yauma maridhan." Siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." "Man tabi'aka minkumul yauma janazah." Siapa yang hari ini ngantar ngelayat jenazah? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Subhanallah, setiap ditanya kata Abu Bakar apa? Saya. Kata Nabi, "Majtama'ana fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidak mungkin amal-amal saleh yang terkumpul pada seorang dalam satu hari kecuali masuk apa? Surga. Coba kita, siapa di antara antum yang hari ini puasa? Saya Rasulullah. Puasa saya Ustaz. Puasa apa? Puasa qadha. Utang puasa Ramadan belum bayar. Siapa yang hari ini kasih makan orang miskin? Saya Ustaz. Siapa? Istri saya miskin, saya kasih makan. Siapa yang hari ini nyinggung orang sakit? Saya, anak saya sakit di rumah sakit. Abu Bakar saya. Gimana mau nyaingi orang seperti Abu Bakar? Makanya Umar mengatakan, hari ini saya kebetulan punya uang, Rasulullah suruh sedekah. Kalau saya bisa ngalahkan Abu Bakar, hari inilah saatnya. Fajituhu binisfi mali. Maka saya pun bawa setengah hartaku kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini sedekahku. Langsung semangat. Kata Rasulullah, ma abaqaita li ahlik. Terus harta yang kau sisakan buat istrimu, keluargamu. Ya, mislahu, saya sisakan seperti ini ya Rasulullah. Itu setengah buat istriku, anak-anakku, dan setengah buat engkau ya Rasulullah. Umar sudah merasa alhamdulillah. Faja Abu Bakrin bimalihi kullihi. Tiba-tiba Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya, 100%. Ibarat kalau kita punya ATM 5, 1 miliar, semuanya kita kasih. Siapa yang bisa seperti itu? Maka Rasulullah berkata, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku titipkan bagi mereka, tinggalkan Allah dan Rasulullah untuk apa? Untuk mereka. Subhanallah. Ternyata Umar kalah lagi. Tapi jangan sampai ada yang dengar ceramah ini kemudian pulang, oh luar biasa. Al-Kendari. Fulan Al-Kendari telah menginfakkan seluruh apa? Hartanya. Tidak semua orang bisa seperti Abu Bakar. Makanya ketika ada sebagian sahabat ingin infak seluruh hartanya, kata Rasulullah, jangan. Seperti di antaranya Ka'ab bin Malik, ketika dia bertobat, dia bilang, "Ya Rasulullah, seluruh hartaku untuk Allah." Kata Nabi, jangan. Tidak semua orang imannya seperti siapa? Abu Bakar. Umar saja tidak sampai seperti Abu Bakar. Dan yang menakjubkan Abu Bakar ini menakjubkan, dia ketika berinfak seluruh hartanya, semua keluarganya setuju, istrinya, anaknya setuju. Berarti dia mendidik anak istrinya luar biasa. Dan Abu Bakar yang sampai kepada kita kabar, dia berinfak hartanya seluruhnya 2 kali. Pertama ketika hijrah. Ketika hijrah dia infakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Sampai bapaknya Abu Quhafah waktu itu masih kafir. Bapaknya Abu Bakar buta. Abu Quhafah radhiyallahu anhu, dia baru masuk Islam tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Ketika Abu Bakar berhijrah bersama Nabi, yang menyiapkan seluruhnya, persiapan semuanya Abu Bakar. Harta dia bawa untuk berhijrah karena persiapan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sudah pergi sama Abu Bakar, bapaknya Abu Bakar datang ngomel sama Asma, putrinya Abu Bakar. "Bagaimana ayah kalian pergi tidak meninggalkan sesuatu pun buat kalian?" Karena kakeknya buta, Asma bilang, "Ada kakek
ayah meninggalkan sesuatu, maka Asma ambil batu, dia uletkan, dia lipatkan dengan kain, dia taruh di tempat harta. Ini kakek ayah ninggalin ini. Dia pikir emas. Oh, kalau begini enggak apa-apa, padahal batu. Maksud saya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sedekah, istri anaknya semua sepakat. Kita mungkin sepakat, saya ingin infakkan harta seluruhnya. Mas mau kemana mas? 5 miliar mau dibawa kemana mas? 5 miliar. Sudah 500 juta aja, jangan 5 miliar. Kan wanita banyak yang begitu, benar enggak? Enggak benar, karena jarang yang punya uang 5 miliar. Apalagi sedekah 5 miliar. Tapi maksud saya, kita ini mau sedekah sedikit, kadang-kadang ada yang ngalang, mikir anak, mikir istri. Makanya Rasulullah mengatakan al-waladu mabkhalatun, anak-anak bikin pelit seseorang, karena pikir anak, pikirnya pelit. Mau anak mau dikasih aset semua, dia mau sedekah. Nunggu anaknya semua punya aset, istrinya punya aset baru. Tidak harus begitu ya, sambil menyiapkan aset buat anak, sedekah jalan terus. Tapi intinya ini menakjubkan, ternyata ada persaingan antara Abu Bakar dan Umar, dan Abu Umar ternyata kalah terus. Satu hadis lagi yang lain, suatu hari Abu Bakar dan Umar dan Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba mereka mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat senior, sedang salat. Bacaan Al-Qur'annya indah. Maka Rasulullah SAW komentari tentang bacaan Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, "Man sarra an yaqra al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil, falyaqra bi qiraati Ibnu Ummi Abdin." Siapa yang ingin baca Quran segar seperti baru turun, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Mas'ud. Ini Rasulullah muji Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud enggak dengar. Yang dengar siapa? Abu Bakar dan Umar. Maka apa yang dilakukan oleh kedua sahabat ini? Maka Umar segera malam-malam dia segera datang kepada Ibnu Mas'ud untuk kasih kabar gembira. Maka dia pun datang, dia ketuk pintu malam-malam. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Ma ja'a bika hadhihi sa'ah?" Ada apa kau datang kepadaku waktu sudah malam seperti ini? Qala Umar, "Ji'tu li ubashshiraka bima qala Rasulullah sallam." Aku ingin datang kepada engkau beri kabar gembira kepadamu bahwasanya Rasulullah SAW telah memujimu. Rasulullah bilang, siapa yang ingin baca Quran segar, artinya benar-benar persis seperti turun, bacalah seperti apa? Bacaannya Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Qad sabaqaka Abu Bakar. Kau sudah kedahuluan Abu Bakar. Abu Bakar sudah sampaikan tadi. Kata Umar, in yaf'al fa innahu sabiqun bil khairat. Kalau Abu Bakar lah memang dia orang paling depan kalau kebaikan. Mastabaqna khairan qad illa sabaqana ilai Abu Bakar. Tidaklah kami berlomba kebaikan apapun kecuali Abu Bakar lebih dahulu radhiyallahu taala anhu. Ini dalil bahwasanya para sahabat mereka tidak ada hasad di antara mereka. Ketika ada sahabat satu baik, maka mereka ingin kasih kabar gembira. Tidak bilang, "Oh, ya Rasulullah kok cuma dia aja, bacaan saya juga bagus." Enggak. Tidak ada hasad di antara mereka. Ketika ada satu yang dipuji oleh Rasulullah, mereka ingin kasih kabar gembira. Mereka tidak hasad. Ya. Tapi mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah urusan akhirat kita berlomba-lomba. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa kiat yang mungkin diperhatikan agar kita bisa berlomba dalam akhirat. Yang pertama, urusan akhirat jangan pernah tunda. Jangan pernah apa? Tunda. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tu'ada fi kulli syai'in khairun illa fi amalil akhirah." Semua pelan-pelan untuk urusan apapun baik, jangan tergesa-gesa kecuali urusan apa? Akhirat. Jangan tergesa-gesa. Pingin silaturahmi orang tua, segera berangkat. Pingin nyumbang, segera apa? Kasih. Jangan ditunda-tunda, jangan terlalu banyak pikir panjang. Kalau mikir panjang akhirnya enggak jadi nanti. Jadi bersegera dalam urusan akhir. Makanya Allah mengatakan wasari'u, bersegera. Yang kedua, saya sering sampaikan hal ini, kapan hati kita diberi hidayah, ingin melakukan amalan akhirat, punya niat, langsung kerjakan, jangan pernah tunda. Ya, jangan pernah tunda. Apa kata Khalid bin Ma'dan rahimahullahu taala, "Idza futiha li ahadikum babul min ababil khair falyusri ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Jika dibukakan pada salah seorang dari kalian pintu kebaikan, maka segeralah, jangan pernah tunda. Karena dia tidak tahu kapan pintu kebaikan tersebut akan ditutup. Jadi kalau tiba-tiba keinginan pingin salat malam, bangun salat malam. Tiba-tiba pingin baca Quran, jangan tunda-tunda. Tiba-tiba keinginan pingin berzikir, langsung berzikir.
Tiba-tiba pingin sholat duha, langsung sholat duha, jangan pernah tunda. Kita lagi di mobil, tahu-tahu ingat dosa. Pingin berzikir. Astagfirullah, astagfirullah. Langsung aja berzikir. Jangan gak enak sama kawan nih, ada kawan. Aduh gak enak, nanti aja lah. Nanti aja kita gak jadi istighfar nanti. Langsung aja di mobil. Astagfirullah, astagfirullah. Kok kenapa? Kok kenapa akhi? Astagfirullah. Dosa apa yang kau lakukan? Ini banyak dosa. Jangan tunda, jangan PKU sama orang, enggak usah malu-malu, langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Antum lagi main di rumah teman, tiba-tiba pingin sholat duha. Langsung Allahu Akbar, enggak usah ragu-ragu. Enggak usah bilang takut dibilang riya lah, apalah. Kau tumben, dibilang tumben lah, enggak cuek aja. Jangan bilang, saya tiap hari sholat duha, enggak usah. Pokoknya pingin sholat, Allahu Akbar. Itu mikir belakangan, sholat. Karena kalau kita tunda nanti enggak jadi sholat duha, akan ada kesibukan-kesibukan yang lain, enggak jadi sholat apa? Duha. Kita tahu-tahu pingin terbetik hati, pingin kasih orang uang, kasih, jangan tunda-tunda. Tunda-tunda nanti enggak jadi. Kamu beri nanti Allah ganti lagi. Ya. Kasih aja, jangan tunda-tunda. Tiba-tiba orang miskin pingin kasih aja. Terbetik pingin ini kasih. Rezeki datang dan pergi. Rezeki datang dan pergi. Kita kasih, nanti kalau kita tunda-tunda akhirnya kita enggak jadi kasih. Lakukan seperti itu. Jangan pernah tunda amal kebajikan. Tiba-tiba pingin baca Quran, buka Quran. Lagi di mana? Lagi di mall kayak, lagi di pesawat kayak, lagi mana? Pingin baca Quran, buka baca. Berarti Allah sedang kasih hidayah. Namanya kita berlomba dalam urusan akhirat. Tidak setiap saat kita pingin melakukan kebaikan. Keinginan dalam hati banyak. Pingin kebaikan, pingin maksiat, pingin nonton film Korea, pingin beli ini, pingin kepinginan banyak. Tapi keinginan untuk akhirat tidak selalu ada. Nah, kalau ada seorang tiba-tiba hatinya ingin akhirat, berarti Allah kasih hidayah. Maka sambut hidayah tersebut, jangan tunda-tunda. Bismillah langsung. Ini namanya berlomba dalam akhirat. Ya, jangan pernah tunda-tunda. Tiba-tiba pingin belikan istri emas, beli, jangan tunda-tunda. Beli. Menyenangkan istri. Pokoknya jangan pernah tunda. Ini kebaikan, jangan ragu-ragu. Kalau bukan kebaikan, nah mikir-mikir. Mau beli ini, mikir-mikir dulu. Mau beli mobil baru, waduh hisapnya nanti gimana ya? Perlu enggak ya? Perlu enggak? Perlu. Nak, perlu. Enggak perlu, Bi. Ya sudah, jangan beli. Kalau perlu, beli. Kalau perlu, beli. Ya, kalau perlu, beli. Ya. Kalau enggak perlu, enggak usah. Karena kalau enggak perlu, nanti hisapnya panjang. Kemudian di antaranya kita bersaing dalam akhirat adalah menggunakan dunia yang Allah berikan kepada kita untuk akhirat. Tadi Nabi mengatakan jangan, tidak ada cemburu kecuali pada dua orang. Salah satunya Allah kasih harta, dia gunakan untuk jalan akhirat. Kita harus cemburu sama orang seperti ini. Nah, kalau kita diberi kesempatan punya harta, kita gunakan. Jangan seperti orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tidak punya uang dia mengatakan la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Di antara manusia ada yang berangan-angan, dia ketika tidak punya uang dia bilang, ya Allah, kalau kau berikan saya harta, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang saleh. Ketika Allah kasih harta, dia lupa. Banyak orang seperti itu. Masih miskin ngaji, berdoa, ya Allah, kalau ada harta saya akan ingin. Begitu dapat harta enggak ngaji lagi. Lupa. Nah, kalau pun yang Nabi suruh, kita hasad sama orang, kita iri sama orang yang punya harta, dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qarun ditegur oleh orang-orang soleh. Apa teguran mereka kepada Qarun? Kata mereka, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wahai Qarun, gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk cari akhirat. Orang kalau diberi kekayaan dia gunakan untuk akhirat. Ini sarana paling cepat dia masuk surga. Tahukah antum ada sahabat-sahabat miskin cemburu sahabat-sahabat kaya? Datang sahabat-sahabat muhajirin yang miskin kepada Nabi, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya, zahaba ahlud duthuri bil ujuri, mereka dapat pahala banyak karena sering bersedekah. Kami solat, mereka juga solat. Nusalli kama yusallun, kami solat, mereka juga solat ya Rasulullah. Kami puasa, mereka juga bersedekah. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalim, hanya saja mereka bersedekah, kami enggak bisa. Mereka bersaing, ya Rasulullah, adakah cara pahala lain untuk menyaingi mereka? Mereka bisa bersedekah, kami enggak bisa. Cemburu. Bukan iri, bukan dengki, bukan hasad, enggak, tapi cemburu, pingin seperti mereka. Gibto namanya. Sahabat-sahabat yang miskin bilang, adakah cara kami bisa menyaingi mereka? Maka Rasulullah kasih cara. Kata Rasulullah, banyak bersedekah. Inna likulli tasbihah sadaqah. Engkau bertasbih subhanallah, sedekah. Tahlil la ilaha illallah, sedekah. Takbir Allahu akbar, sedekah.
Senyum sedekah, bantu orang sedekah. Rasulullah sebutkan banyak hal. Membantu orang sedekah, berhukum adil di antara dua orang sedekah, bantu orang angkat barangnya ke atas tunggangannya sedekah. Banyak hal sedekah. Sahabat-sahabat miskin semangat. Ternyata ada sedekah bukan dengan duit, ada sedekah lain, itu zikir. Akhirnya mereka berzikir. Ternyata orang-orang kaya juga dengar, mereka juga berzikir ternyata. Wah. Akhirnya yang miskin datang. Ya Rasulullah, ternyata mereka dengar juga tentang zikir. Akhirnya mereka juga berzikir. Ya sudah, gimana lagi? Kata Rasulullah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya sudah, itu karunia Allah berikan kepada mereka. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau orang diberikan harta kemudian digunakan di jalan Allah, ini cepat untuk mendapatkan pahala ya. Bayangkan dia bangunkan pondok misalnya. Yang ngajar ustaz-ustaz setengah mati ngajar, belajar. Dia cuma duduk di rumah sama istrinya santai. Dia dapat pahala enggak? Yang capek ngajar siapa? Ustaz. Dia yang dapat pahala. Bayangkan dia kirim ustaz dai ke hutan belantara. Biayanya semua, ongkosnya, istrinya dikasih harta untuk ditinggal, sudah. Sampai di sana dai-dai itu dimaki-maki, diludahin orang. Dia di rumah tidur-tiduran sama istrinya. Dia dapat pahala juga enggak? Dapat enggak yang kasih biaya ini? Yang dimaki-maki ustaz apa dia? Ustaz yang dimaki-maki. Dia juga dapat pahala. Cara apa itu? Bayangkan kalau kemudian dia bikin dengan uang dia bikin amal jariah, entah masjid, entah kitab-kitab dia bagi-bagikan, entah jariah ilmu, bikin daurah sehingga banyak orang belajar agama ya. Untuk biaya dakwah sehingga dai-dai berdakwah di mana-mana sehingga ilmu tersebar, dia dapat pahala. Oleh karena orang kalau diberi anugerah, diberi harta, maka digunakan untuk kebaikan ini luar biasa. Rasulullah pernah panggil Amr bin As. Kata Rasulullah, Amr bin As baru masuk Islam. Saya ingin kau jadi pemimpin perang, panglima, supaya kau dapat ghanimah. Kata dia, ya Rasulullah, saya ingin perang bukan karena cari ghanimah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dengar dulu. Kata Rasulullah, ni'mal malu salih lirajulus salih. Sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh orang yang saleh. Yaitu Rasulullah ingin Amr bin As kaya supaya dia punya harta digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sahabat-sahabat yang kaya raya, di antara Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, dengan harta tersebut mereka bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada apa yang Allah kehendaki. Terus yang miskin bagaimana? Yang miskin ya udah banyak ibadah yang lain, ada puasa, ada salat malam, ada baca Quran, ada zikir, ada ibadah-ibadah hati, tawakal kepada Allah, bersabar, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ada berbakti kepada orang tua, ada perhatian kepada kakak adik, ada silaturahmi, ada meninggalkan maksiat, tundukkan pandangan. Ini pahala tundukkan pandangan ya. Menjauh dari tontonan yang tidak benar, pahala ya. Banyak hal. Yang penting berusaha tidak ada satu detik pun yang kita lewati tanpa pahala. Demikian kita menghargai umur kita yang tidak tahu kapan selesainya, dan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan umur ini. Tanda orang itu bersaing dengan akhirat, dia tidak pernah buang umurnya sedikit pun. Karena dia tahu umur ini adalah modal untuk bisa meraih amal soleh yang terbaik dan meraih surga yang tertinggi. Demikian saja apa yang disampaikan. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.